ketemu lagi di YouTube channel aku, YouTube channel Medita. Yeay. Sekarang ini adalah episode kedua aku bersama Fadli. Jadi ini tuh akan melanjutkan sesi Medita sebelumnya mengenai karir. Dan sekarang itu kita akan lebih ngomongin tentang interview. Kalau tadi kan ngomongin tentang gimana caranya mempersiapkan CV, rekrutmen, prosesnya dan lain-lain. Sekarang itu aku akan ngomongin lebih ke interview karena interview juga merupakan salah satu proses dari rekrutmen yang lumayan penting. Bener banget. So, hal yang pertama yang pengen aku tanyain ke Fadli itu adalah apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk menghadapi interview? Oke. Jadi kalau misalkan kalian nih dapat kesempatan dari HR atau perusahaan, boleh banget buat di interview gitu kan katanya. Bisa itu online ataupun offline, ada banyak persiapan. Pertama, siapin dokumen yang dibutuhkan. Biasa HR tuh menentukan kan, kayak tolong diisi formulirnya, tolong disiapin CV-nya atau portofolionya, itu harus disiapin sebenar-benarnya gitu. Kedua, well prepared. Bener, well prepared harus banget. Kedua, pelajarin company-nya, produknya apa, atau mungkin culture-nya seperti apa gitu kan. Jadi ketika kamu ditanya apa yang bikin kamu tertarik sama perusahaan kita, kamu bisa jawab gitu loh. What makes you think that the company special for you? Gitu. Ada motivasi juga lah, kamu kayak niat, dia tuh pengen juga nih masuk perusahaan kita. Kemudian kamu juga bisa untuk persiapan mungkin seperti outfit kamu, rapih ya, bukan berarti kamu harus fancy atau kayak looks kayak model-model Vogue atau gimana, enggak. Jadi just chill aja, just be yourself aja, asal kamu nyaman dan juga rapi. Dan tergantung perusahaannya juga mau disesuaikan ya. Misalkan kalau mungkin kalau BUMN gimana, perusahaan startup gimana, karena kan ada yang bilang pakai jas, pakai dasi. Sebenarnya lebih ke asal kamu nyaman aja. Kayak gitu. Nah terus ada juga yang bilang katanya kalau misalkan kita mau interview, kita tuh harus tahu, kita kan tentunya harus tahu dulu misalnya job desk yang kita apply itu apa, dan kita mungkin harus mempersiapkan juga kayak planning kita ke depan, karena pasti ditanyain kan kayak planning kita ke depan kayak jadi kak bahasa tuh kita bagi beberapa pertanyaan nih untuk si interview sendiri, dari mulai basic questions, personal questions, sampai dengan kayak motivational questions gitu kan, behavioral questions juga ada. Itu tuh bisa dibilang kayak template pertanyaan untuk yang kayak biasa tertanyakan. Banyak kok di Google, di YouTube untuk kamu cek juga seperti apa. Tapi yang paling penting jawabannya adalah harus kamu bisa latihan dari YouTube, latihan sama teman kamu, atau bisa juga lihat tutorial di YouTube. Kayak contohnya banyak juga influencer. Ada Mas Eza, itu kan, ada Mbak Belka Santoso kalau di LinkedIn gitu kan, ada Pak Ang. Mereka juga suka sharing kok untuk informasi yang bisa dibilang terkait rekrutmen kayak gitu. Terus kalau misalkan aku kadang suka bingung untuk menjawab pertanyaan kelebihan dan kekurangan kita. Nah itu tuh jawabnya tuh harus kayak gimana, yang baik dan benarnya tuh kayak gimana? I see. Jadi gini, untuk pertanyaan kelebihan dan kelemahan dari seseorang tuh variatif, gitu kan. Kamu bisa nyebutin kelebihan kamu, tapi yang istilahnya emang menjual dan nyambung dengan apa yang kamu apply. Contoh, saya memiliki pengalaman untuk menghandle 100 orang lebih, dan saya juga pernah menjadi merchant acquisition di mana saya bisa deal sampai 1000 merchant. Itu kan something yang wow gitu kan, untuk anak muda bisa deal sampai 1000 merchant tuh bagus gitu kan. Bukan berarti kayak saya bisa lari cepat, saya bisa makan mukbang, itu bukan seperti itu kelebihannya ya. Jadi harus nyambung sama apa yang kamu apply juga gitu. Dan untuk kelemahan sendiri, kamu bisa sebutkan kelemahan kamu apa, tapi yang kamu juga tahu solusinya apa. Contoh, saya termasuk orang yang kadang pelupa. Itulah mengapa mungkin kalau misalkan saya terima kerja di perusahaan ibu atau bapak, ibu akan melihat saya dengan north kesayangan saya gitu. Atau saya termasuk orang yang kadang-kadang terlalu fokus pada pekerjaan sehingga saya lupa waktu, sehingga kadang-kadang saya juga menuliskan agenda-agenda dalam buku saya atau menggunakan timer dalam handphone saya gitu. Jadi intinya kalau misalnya kekurangan itu adalah kita sebutin aja kekurangannya apa, tapi kita juga udah tahu solusinya. Solusinya apa gitu kan, kamu untuk menyikapi kekurangan kamu itu. Terus kalau misalkan dia tanya kenapa Anda ingin bekerja di perusahaan ini, itu tuh jawabannya harus sejujur-jujurnya atau jawaban yang aman? Gini. Jadi kenapa tadi aku bilang di awal itu kamu harus tahu perusahaannya, value-nya apa, culture-nya seperti apa, sehingga ketika pertanyaan tersebut keluar, kamu bisa jawab. Contoh, kamu melamar ke perusahaan apa? Saya tertarik pada perusahaan ibu karena saya melihat dari website, dari sosial media bahwa perusahaan ibu memiliki value yang bukan hanya bagus untuk tumbuh kembang seorang karyawan, tapi juga development-nya, kemudian juga program CSR-nya yang bisa dibilang bukan ketika saya bekerja di perusahaan ibu, saya bakal coba bekerja sebagai karyawan.
saya memberikan juga value untuk sesama. Kayak gitu. Jadi itulah kenapa kamu harus tahu banget apa sih value perusahaannya. Sehingga kamu juga ketika jawab itu dibilang peres enggak, karena ada faktanya. Dibilang bohong juga enggak, karena emang kamu ngobrol based on data. Kayak gitu. Terus solusinya kalau misalkan kita ini orang yang kurang bisa public speaking, kadang ada beberapa orang yang dia itu tahu apa yang ingin dia sampaikan, tapi ketika interview dia tuh sulit untuk menyampaikan. Misalnya kayak dia kayak kesulitan buat ngomong aja. Padahal dia tuh orangnya pinter, misalkan kualitasnya bagus, tapi tipe orangnya tuh yang sedikit pemalu, misalnya itu kayak gitu. Nah, kalau misalkan itu bisa dipakai dengan cara berlatih. Please, kamu punya waktu. Nggak mungkin HR ngasih undangan besok interview. Pasti ada jeda waktunya. Entah 3 hari, entah 2 hari. Bisa apa pakai atau berlatih gitu kan. Ngobrol depan kaca, ngobrol sama temen gitu kan. Kamu juga pasti ada dong teman-teman yang mungkin kamu bisa pakai untuk coba dong aku mau interview sama kamu gitu kan. Kayak Mei, aku mau interview besok, ajarin dong gitu kan. Bisa kayak gitu gitu kan. Makanya kita paling teman. And then kamu juga mungkin bisa mulai menyusun kayak tadi, cek di YouTube, cek di Google gitu kan, pertanyaan-pertanyaan template seperti apa. Kamu coba jawab, kamu hafalkan untuk orang-orang yang kurang bisa fasih untuk ngobrol. Kalau misalkan sekarang case-nya itu interviewnya harus menggunakan bahasa asing, misalnya perusahaan asing yang interviewnya misalnya orang asing, tapi kayak bahasa Inggris kita pas-pasan, itu mending kita memaksakan untuk menggunakan bahasa Inggris, which biasanya kadang value-value yang ingin kita keluarkan tuh gak keluar semua. Gitu kan? Atau mending kita instruksi aja untuk menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Oke, jadi gini, biasanya kalau udah seperti itu kasusnya, kamu bisa opsionalnya adalah dengan lihat dulu nih si orang tersebut apakah ekspatriat atau orang Indo. Gitu. Kalau emang orang Indo, ya udah bilang aja, izinkan saya menjawab dalam bahasa Indonesia. Atau kalau misalkan kamu ngerasa, aduh takutnya dia bakal menang jelek atau gimana, meskipun nggak apa-apa kok. Gitu. Yang penting kan tersampaikan tujuannya. Kamu pengen mix ala-ala cinta lover gitu kan? Which is I would like to give you penjelasan. Which is literally gitu. benar-benar. Betul sekali kayak gitu guys. Itu boleh banget kok kamu untuk di mix, nggak apa-apa. Udah normal kok di Jaksel khususnya ya gitu. Sebenarnya iya sih, kalau misalnya tergantung yang interviewnya. Kalau misalnya interviewnya orang Indo sih masih bisa kayak gitu. Iya, benar banget. Orang luar, aku pernah sih ada case gitu, aku di interview sama orang Russian yang pronounce-nya tuh agak-agak kayak kumur. Iya, itu nggak apa kok untuk kamu coba tanya, boleh saya menjawab dalam bahasa Indonesia? Kayak gitu. Kayak gitu, jadi ya emang nggak usah takut. Toh pasti di antara orang yang menginterview itu ada satu orang pendamping. Entah translator, entah dia, ya mungkin dia bisa bantu di translator juga. No problem. Oke, mungkin itu aja kali ya perbincangan kita. Oh iya, tips lagi kalau untuk di interview online atau onsite. Kalau online nih ya, pastiin sinyal kau bagus dan pastiin tidak ada noise. Sering banget gue interview orang nih ya, tiba-tiba ada suara dangdutan lewat, kayak tadi, aku bulat lewat, gitu kan, kodoannya lewat, kayak gitu. Itu make sure kamu ya cari ruangan tertutup atau kedap suara yang juga aman untuk kamu untuk interview, sehingga fokus dan konsen, gitu kan. Kalau misalnya onsite, make sure kamu outfitnya rapi, kamu tahu perusahaan yang kamu apply itu apa, kamu juga tahu siapa yang akan kamu interview, kamu juga lebih respect gitu kan. Kayak kamu nyapa duluan, halo selamat pagi Bu Medita, lebih enak dong, kamu merasa dihargai sebagai interviewer gitu. Sebenarnya menurut aku ya, interview online tuh ada kesulitan tersendiri nggak sih? Bisa dibilang ada, karena kamu nggak bisa lihat body language-nya kan, untuk si interviewer ya. Terus buat kitanya juga, jadi kita nggak ada kontak mata juga kan? Iya betul juga. Tambah juga kadang-kadang kan untuk kayak sinyal itu masalah juga. Meskipun misalnya dianya bagus kualitasnya, tapi karena koneksinya jelek kayak gitu-gitu. Yang penting usaha, jangan lupa, dan keep learning. Selalu belajar ya. Ya nggak apa-apa lah, misalnya sekali 2 kali kita melakukan kesalahan, tapi belajar dari kesalahan tersebut. Betul sekali. Teman-teman, jangan lupa evaluasi dan jangan lupa terus belajar. Oke, buat teman-teman yang mungkin pengen nanya lebih lanjut mengenai permasalahan karir, interview dan lain-lainnya, nanti bisa aja follow langsung Instagramnya Kofadli @fadly_smtr_. dan follow juga Instagram aku @meditantara. Dan mungkin cukup itu aja untuk ngomongin karir sama Kofadli. Kita akan lanjut ngomong-ngomong tapi lebih ke yang pribadi. So thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Don't forget to like, subscribe, and comment.